Halo Hydra Cindo Lovers, bertemu lagi dengan Mimin kali ini. Eits, di video kali ini Mimin akan melanjutkan ringkasan alur cerita drama Xianxia, Immortal Samsara, yang dibintangi oleh Yang Zi dan Cheng Yi. Di video sebelumnya, Mimin sudah bawakan ringkasan alur cerita di episode 7-10. Nah, di video kali ini, Mimin akan bawakan alur cerita episode 11-12. Sebelumnya, pastikan kalian jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi kalian dengan tekan tombol lonceng. Di cerita sebelumnya, kita diperlihatkan di mana Dijun yang sedang mabuk asmara karena sedang berada dalam pengaruh kupu-kupu mimpi yang dibawa oleh Yandan. Dia secara tak sadar terlena dalam buaian asmara di balik skat pemisah yang berada di depan ranjangnya. Dijun berada di satu sisi dan Yandan berada pada sisi lainnya. Mereka sama-sama memimpikannya indahnya kisah asmara mereka. Dimulai dengan pertemuan mereka di padang rumput. Setelah pertemuan mereka di hari pernikahan mereka, Dijun memanggil Yandan dengan sebutan istriku, dan Yandan terkejut namun juga bahagia. Dilanjutkan dengan kehidupan sederhana namun bahagia, di mana Dijun sedang mengepel lantai, dan Yandan yang sedang mengandung memperhatikan Dijun mengepel. Dilanjut lagi dengan sken manis di antara mereka yang sedang makan bersama, namun semua makanan yang dimasak Dijun tak ada satupun yang cocok dengan mulut Yandan. Hingga akhirnya Dijun mendaratkan satu kecupan di bibir Yandan. Setelahnya disambung dengan hadirnya si kecil yang nakal seperti Yandan, yakni Guodan, putri dari Yandan dan Dijun. Lalu diakhiri dengan sken manis Yandan dan Dijun yang sedang bermain ayunan bersama. Sungguh mimpi yang teramat indah yang mereka impikan selama ini. Setelahnya, semua sken manis itu berakhir. Yandan yang tertidur di sebelah ranjang Dijun. Dijun yang sudah terbangun masih sadar dan tidak sadar tentang apa yang dia impikan tadi. Ia meraba-raba tangan Yandan. Dan Yandan pun juga terbangun. Dijun menanyakan kepada Yandan tentang apa yang Yandan berikan padanya semalam. Dan Yandan menjawab apa adanya. Tiba-tiba racun api Dijun kambuh lagi, dan di situ tanda syuranya muncul lagi. Karena Dijun tak ingin sesuatu terjadi pada Yandan, akhirnya menyuruh Yandan untuk pergi, dan melemparkannya keluar, serta langsung mengunci pintunya. Setelah beberapa saat, ketika situasi sudah tenang, pintu sudah bisa terbuka, dan Yandan pun langsung menghampiri Dijun yang terkulai lemas serta mulut ada sebercak darah. Yandan merasa iba dan kasihan melihat keadaan Dijun saat ini. Karena menurut Dijun ia sudah tak memiliki harapan lagi. Dengan tega dan tak tega, ia memberikan Yandan sebuah pedupaan yang indah untuk Yandan. Namun karena sifat Yandan yang keras kepala, sekali lagi ia bertanya kepada Dijun, jika Dijun bisa berhasil disembuhkan, apakah Dijun akan mengingat seseorang yang merawat ia di pondok ini? Dengan tegas Dijun menjawab, iya. Namun ia melanjutkan lagi, bahwa kesempatan itu tidak akan pernah ada. Yandan yang sedih langsung pergi meninggalkan Dijun. Ternyata kepergiannya kali ini adalah ke paviliun buku. Di sana ia mencari cara bagaimana jantung teratai berdaun 4 bisa untuk mengobati Dijun. Di sana ia menemukan metode pembuatan obat itu. Namun dalam metode itu dia membutuhkan kuali fusuan. Namun ia tak khawatir, ia meminta tolong Zizi, saudara kembarnya untuk membantu Yandan mendapatkan kuali tersebut. Zizi yang awalnya tak mau akhirnya mau juga setelah Yandan mengatakan sejujurnya tentang keadaan Dijun. Dengan terburu-buru, Yandan membawa kuali itu pergi dan ternyata Dewi Yingdeng mengetahui rencana kakak beradik tersebut. Dengan sekuat tenaga Yandan menyalurkan setengah hati teratainya untuk dijadikan obat penyembuh Dijun. Dan segera dimasukkan ke kuali fusuan. Walaupun Yandan merasakan sakit yang luar biasa dahsyat, namun tak ada yang lebih membuat dia sakit ketika melihat Dijun tak berdaya. Setelah semua selesai,
Yandan segera masuk ke dalam pondok dan memberikan obat itu kepada Dijun. Obat itu berhasil Yandan berikan kepada Dijun. Di tempat lain, ketika Zizi ingin menghampiri Yandan ke pondok namun ternyata dicegat oleh Dewi Yingdeng, dia dengan sengaja ingin melukai Zizi dengan rebana penusuk jantung. Zizi yang penakut, akhirnya melakukan segala cara untuk menghindari malapetaka itu. Zizi mengatakan bahwa itu semua ulah Yandan, dan juga menyalahkan Yandan. Yingdeng yang mengetahui itu semua, lalu berpikir sejenak. Sedangkan di pondok, para prajurit sudah mengepung area pondok, sehingga mau tak mau Yandan menyamar sebagai Zizi agar Zizi bisa terbebas dari malapetaka yang menghampirinya karena telah mencuri kuali Fusuan. Lalu Yandan yang sedang menyamar sebagai Zizi dibawa ke area penghukuman untuk menerima hukuman petir karena telah mencuri kuali Fusuan. Memang tak seberapa karena hanya 10 cambukan petir, tapi saat ini Yandan hanya mempunyai setengah hati, sehingga keadaan ini bisa saja memperburuk keadaan Yandan. Sedangkan di tebing Suansin, Yumo semaksimal mungkin sedang berusaha untuk melatih ilmunya agar bisa berubah menjadi wujud manusia walaupun di siang hari. Ternyata usahanya berhasil dan dia mendapatkan pertanda bahwa Yandan dalam bahaya. Saat ia sedang bergegas menuju area penghukuman, ternyata di sana si dua naga itu juga telah berubah menjadi manusia. Karena sikap angkuh Pangeran Naga, Aosuan, yang tak terima melihat ikan hitam alias Yumo berubah menjadi manusia lebih dulu, ia merasa tersingi dan kesal. Sehingga langsung menyerang Yumo. Yumo yang merasa disakiti duluan akhirnya juga membalas. Untung saja Zhao Lan, si naga betina memisahkan mereka dengan lonceng pencari hati yang dipinjam Yumo untuk menyerang kembali Aosuan. Setelah Yumo pergi, Zhao Lan bingung, kenapa Yumo bisa menggunakan lonceng tersebut, sedangkan lainnya tidak bisa. Di tempat lain di area penghukuman, Yandan berkali-kali mendapatkan hukuman cambukan itu, dan merasakan sakit yang luar biasa dahsyatnya. Zizi dari jauh melihatnya, merasa sedikit kasihan, namun dia tak punya cara apapun selain mendorong Yandan untuk mendapatkan hukuman atas nama dia. Sungguh kakak yang tak tahu diri, kakak durhaka. Melihat Yandan yang masih tetap hidup walaupun sudah dicambuk berkali-kali, membuat Yingdeng semakin kesal, hingga akhirnya ia ingin mencelakai Yandan agar Yandan mati sekalian. Untung saja dengan cepat Yumo datang dan menyelamatkan Yandan. Ada sedikit rasa lega di hati Zizi namun juga cemburu melihat banyak orang yang peduli dengan Yandan. Di sisi lain Yingdeng sangat kesal karena ia tak bisa melancarkan aksinya untuk melenyapkan Yandan. Di kamar Yandan, Yumo dan Luming tampak khawatir dengan keadaan Yandan. Keadaannya sangat parah sehingga walaupun Yumo sudah menyalurkan tenaga dalamnya itu pun juga tak bisa membantu lebih banyak. Sedangkan Zizi merencanakan sebuah tipu muslihat untuk mengelabui Dijun dengan seolah-olah dialah yang sudah mengorbankan setengah hatinya untuk Dijun. Di sisi lain, Dijun sadar dari sekaratnya dan ketika ia membuka mata, ia akhirnya bisa melihat semua yang ada di sekitarnya. Lalu Dijun seketika mengingat bahwa sang peri yang merawatnya di pondok pernah mengungkit perihal setengah hati teratai, dan seketika itu pula ia langsung mencemaskan Yandan. Namun seorang pelayan bilang, bahwa yang mengorbankan setengah hati dan menyelamatkannya dari fase sekaratnya adalah Zizi dan juga pelayan itu bilang bahwa Zizi juga yang merawat Dijun. Sulit dimengerti, namun Dijun masih tak mempercayai perihal ini. Saat Dijun berjalan keluar, ia melihat Zizi yang terluka parah, sehingga mau tak mau akhirnya Dijun membawanya ke kediaman. Di kamar Yandan, dengan setia Yumo dan Luming menemaninya, hingga akhirnya Yandan sadar. Melihat Yumo dan Luming mencemaskan Yandan, akhirnya Yandan menghibur mereka dengan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Sedangkan di kediaman Dijun, Zizi terbaring lemas karena ulahnya sendiri. Saat Dijun mengecek inti jiwa Zizi, benar bahwa Zizi terluka,
namun dia masih percaya bahwa yang menyelamatkannya bukan Zizi, melainkan Yandan. Di tebing Suanxin, Jenderal Huode tengah memberi peringatan kepada Yumo, Zhao Lan serta Ao Xuan agar mereka tak lagi membuat hal konyol seperti tadi. Sedangkan Yandan, yang belum sembuh sepenuhnya, berjalan terlatih-tatih menuju kediaman Dijun untuk melihat kondisi Dijun. Namun, di pertengahan jalan dia mendengar beberapa pelayan yang sedang bergosip bahwasanya yang menyelamatkan Dijun adalah Zizi. Mendengar itu semua, Yandan sedikit terluka, namun ia dengan tegar melanjutkan jalannya untuk mengunjungi kediaman Dijun. Di kamar Dijun, Zizi sadar dan disitulah ia memainkan tipu muslihat dan juga berakting tersakiti agar Dijun bersimpati melihat keadaan Zizi. Namun Dijun bukanlah dewa yang bodoh yang bisa ditipu oleh peri kecil seperti Zizi, sehingga ia diam-diam mengikuti permainan Zizi. Yandan yang tertatih dari luar secara tak sengaja melihat Dijun yang tengah menjaga Zizi karena terluka. Dan di situ pula Yandan salah paham tentang Dijun. Yandan berpikir bahwa Dijun mengira yang menyelamatkannya adalah Zizi, sehingga secara perlahan dia mundur karena tak ingin berlawanan dengan kakaknya. Menyadari bahwa ada yang memperhatikan, seketika Dijun menoleh keluar, dan benar saja, Yandan tengah mengawasi mereka dari luar, namun sesaat setelahnya langsung pergi meninggalkan Dijun dan Zizi. Seorang pelayan memberitahu Dijun bahwa ujian peri akan segera dimulai, dan nama Yandan terdaftar dalam daftar tersebut. Dijun akhirnya menghampiri Yandan di kamarnya. Terlihat Yandan yang tengah merenung di sana. Dijun basa-basi memberitahu Yandan untuk mengikuti ujian peri, padahal sebenarnya ia datang untuk melihat kondisi Yandan sekarang, dan benar saja ia mengetahui bahwa Yandan terluka parah. Yandan memalingkan wajah dan memberitahu Dijun bahwa dia tidak ingin mengikuti ujian peri, namun Dijun tetap memaksa. Saat obrolan semakin dalam, tiba-tiba secara mendadak Zizi datang dan mengganggu obrolan mereka. Hingga akhirnya Dijun terpaksa pergi. Yandan yang kecewa dengan Zizi sebenarnya tidak begitu ingin bertemu dengan Zizi. Namun dengan tipu muslihatnya Zizi mengatakan apapun itu yang intinya katanya demi keselamatan Yandan. Karena Yandan menyayangi Zizi akhirnya ia pun mempercayai omongan Zizi. Di sisi lain saat Yingdeng berkunjung ke kediaman Dijun ia bertemu dengan salah satu pelayan dan pelayan itu memberitahukan bahwa jamur ajaib itu akan dibawa ke kamar Yandan. Merasa sebal akhirnya Yingdeng menemui Zizi. Zizi merasa ketakutan, namun ternyata kedatangan Yingdeng ingin mengajak kerjasama Zizi untuk menjauhkan Yandan dari Dijun. Yandan yang menerima jamur ajaib akhirnya malah membawa jamur itu ke tebing Suanxin untuk diberikan kepada Yumo. Yumo yang awalnya ragu, namun akhirnya mau memakan jamur tersebut. Saat mereka berbincang-bincang tiba-tiba Zhao Lan datang dan di situ Yumo memperkenalkan Yandan kepada Zhao Lan. Melihat Zhao Lan menemui Yumo membuat Ao Xuan meradang dan marah sehingga ia mengajak Yumo bertanding sekali lagi. Oke Besti, itulah alur cerita drama Xianxia, Immortal Samsara, episode 11-12. Ikuti episode selanjutnya ya.